Assalamualaikum teman-teman, sesuai dengan janji saya di video unboxing shock breaker Groza untuk PCX 160. Kali ini saya mau memberikan testimoni. Setelah pemakaian hampir 3 bulan, sekitar 3.500 km yang sudah saya tempuh menggunakan shock breaker Groza ini untuk PCX 160. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berencana untuk menggunakan shock ini pada motornya, terutama untuk PCX 160. Baik, langsung aja. Hal pertama yang ingin saya notice, yang ingin saya berikan sebagai catatan itu ada dua. Pertama, shock ini kalau kita menggunakan setelan preload, dia agak longgar, ya, sekitar 2,5 milian. Kalau misalnya teman-teman menggunakan SAG table atau sesuai dengan perhitungan SAG-nya, ini shock di kecepatan 30-40, terutama kalau misalnya mau turun gas, ini agak getar. Dia agak getar. Tapi getarnya itu tuh nggak kocak gitu ya, enggak. Dia getarnya itu biasa ya, karena bisa dikompensasi lah, bisa diterima karena karakter dari diameter shocknya, bukan shock sih, per nih ya, pernya sendiri lebih lebar daripada bawaan pabrik. Kemudian juga ketebalan pernya sendiri itu lebih tebal dia, tebal kalau nggak salah sekitar 0,2 mili. Tadi saya udah ukur ya. Nah, ini tebalnya 7 mili ya, pakai Sigma. Kalau ini 6,6 ya, ada 0,3 mili lebih tebal. Kemudian diameternya jauh lebih besar. Nah, itu yang ingin saya notice pertama. Tapi kalau teman-teman setting preloadnya lebih ke bawah lagi, insya Allah nggak getar. Saya nyetel preloadnya itu menggunakan ada nanti batang besi. Kalau teman-teman beli shock ini ada batang besinya untuk nyetel ini, untuk nyetel preload. Nah, saya ukurnya segitu aja tuh, segitu batang besinya, kanan kiri udah. Terus saya kunci. Itu pertama. Itu hal pertama yang ingin saya notice. Yang kedua, yang punya saya sebelah kanan tuh slack drat bautnya. Jadi saya akali di bagian dalam saya menggunakan flange nut atau apa ya, mur flange seperti ini. Jadi baut bawaan dari shock yang lama itu nggak bisa dipakai. Jadi teman-teman harus pilih baut yang lebih panjang, sekitar 4,8 mili, 4,8 cm, sorry. Nah, kemudian pasang flange di dalamnya dan masih aman ya, sekitar ada 3-4 milian itu jaraknya, sangat aman. Yang sebelah kiri enggak, tapi tetap ingin saya ganti juga nantinya. Nah, itu ya. Itu dua hal yang ingin saya notice. Kemudian dari pengalaman pribadi, saya merasakan shock ini bisa dikatakan empuk. Sensasi empuknya kalau saya dulu pernah bawa Scorpio, Yamaha Scorpio, sensasi empuknya tuh kayak gitu dia. Ya, jadi deg gitu. Tentunya nggak bisa disamakan dengan struktur desain mesin Scorpio, karena motor tersebut kan pakai swing arm. Sementara kalau di motor matic kan mesin juga ikut ngayun kan. Nah, jadi ya seperti itulah kurang lebih. Dia nggak mental-mental dan nggak keras reboundnya. Bagus. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya nyetel dengan ketebalan batang besi bawaannya. Kemudian kliknya, saya klik 8 klik ke sebelah kanan ke hard setelah mentok soft. Itu settingan saya. Terus shock ini untuk touring saya sangat rekomendasikan. Enak sekali ya. Bagi teman-teman yang udah yang pernah lewat jalan lintas Sumatera, Pagaralam Palembang, tahu seperti apa kontur jalannya. Dan ini main banget, ya, main banget. Jadi saya bawa box, boncengan sama istri juga, total muatan atas itu sekitar 110 kg. Mainnya bagus. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, tuh sampai segini dia mainnya, reboundnya masuknya, nggak sampai mentok seperti itu. Jadi dengan jarak
as yang masuk ke dalam shock sampai seginilah. Nah, tuh ada batasnya sebenarnya. Itu bisa dirasakan empuknya shock ini. Kemudian poin berikutnya adalah shock ini stabil. Cornering, speeding stabil, nggak geol. Memang saya sangat rekomendasikan ini shock enak banget dibawa touring. Poin berikutnya adalah dari segi harga. Harga untuk range 1.500.000 plus garansi 6 bulan ini menjadi poin yang sangat menjual ya dari Groza. Rusak pemakaian wajar ganti baru, bocor langsung ganti baru, tinggal kontak adminnya aja. Saya udah confirm ke adminnya bahwa garansi 6 bulan itu diberikan, dan di kompetitor lain dengan range harga 1,5 sampai 2 juta itu nggak ngasih garansi 6 bulan, bahkan merek yang terkenal sekalipun ya. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya bagikan adalah struktur desain dari bagian dalam shock ini. Modelnya piston, di atas ini piston ya. Kemudian di bagian tabung itu juga model piston dia. Berbeda, ada merek dari Thailand itu menggunakan balon bladder ya, dan itu susah nyari spare partnya ya. Kalau teman-teman beli shock ini ya, nanti di bawah sini nih ada tempat untuk membuka ya. Jadi struktur desain dari shock ini juga udah diperhitungkan agar mudah untuk diservis. Kalau misalnya teman-teman berencana mau mengganti oli shocknya nanti, atau seperti apa setelah pemakaian 1 tahun atau setelah 6 bulan ya. Nah, ini struktur desainnya. Di sini ada baut juga, ini ada baut ya. Kemudian di atas juga itu pangkonnya. Jadi kalaupun nanti ini mau di setel lagi reboundnya, saya sangat sarankan, kalau saya pribadi sih pengennya nanti kalau udah lewat masa garansi, saya mau pakai yang 20W ya, agar setelan reboundnya tuh bisa lebih enak lagi. Kemudian tekanan gas nitrogennya juga nanti mau di setel lagi. Tapi ini aja udah enak ya. Ini impresi saya, nggak tahu nanti teman-teman yang lain punya kesan yang berbeda, mungkin ya sudut pandangnya berbeda juga ya cara menimbangnya. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Kelihatan nggak sih teman-teman? Nah itu ada jejak kotor ya. Nah segitu. Jadi masuknya as ke dalam situ ketika shock ini main lumayan panjang kan. Nah yang saya sebut tadi itu untuk buka bagian piston atau asnya ya, itu juga ada baut di atas itu. Jadi ini struktur shocknya insya Allah mudah untuk direparasi dan diperbaiki. Kalau teman-teman nantinya ada rencana mau menyetel ulang rebound dari shocknya. Nah, the back sound macam-macam nih ya namanya di kampung. Mungkin itu aja yang ingin saya notice buat teman-teman yang ingin memutuskan, khususnya pemakai PCX 160. Ini dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari tampilan, masya Allah keren ya, keren. Saya pakai bahan Maxxis 140/70 ring 13 di belakang, jadi padat tampilan seperti ini ya. Warna putih berpadu dengan gold ya, ini cakep banget. Dan sekali lagi saya patut katakan bahwa shock breaker Groza untuk PCX 160 dengan desain struktur shock yang saya tadi udah sebutin, bahwa shock ini mudah untuk direparasi, dan juga garansinya 6 bulan itu loh yang bikin saya menjatuhkan pilihan pada Groza shock breaker ketimbang saya pilih di merek lain yang nggak ada garansinya. Ya agak berat juga sih, wajar, itu selling pointnya. Dan selling point yang lain adalah adminnya gercep. Nah itu enak, komunikasi adminnya juga bagus ya. Ini dari jauh. Oke teman-teman, segini aja review singkat dari saya. Mudah-mudahan sesama pemakai PCX bisa mendapatkan manfaat dari beberapa hal yang saya bagikan ini. Itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga menentukan pilihan yang tepat memilih shock breaker bagi motornya. Salam dari Pagar Alam.
Sumatera Selatan.